PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kidemang! Ada apa, Jukil? Pagi-pagi bikin kaget. Celaka, Kidemang, celaka. Celaka apa? Ada yang berkelahi, Kidemang, ada yang berkelahi. Ayam atau kambing yang berkelahi? Orang, Kidemang. Manusia? Betul, Kidemang. Kalau ayam atau kambing, buat apa saya laporkan, Kidemang? Di mana? Di sebelah barat. Waduh, kebun jagung habis, kebun singkong rata dengan tanah, Kidemang. Orang berkelahi atau sedang panen. Kebun jagung dan kebun singkong sampai habis, yang berkelahi banyak, Kidemang. Puluhan orang. Pakai pedang semuanya, berteriak-teriak. Penduduk banyak yang nonton, Kidemang. Jadi bukan penduduk kita? Oh, bukan. Tidak tahu orang-orang dari mana, Kidemang. Barat. Berkelahi kok pinjam tempat di sini. Kenapa tidak di tempat lain? Oh iya, tidak bayar sewa lagi. Apa? Bayar sewa? Iya. Seharusnya mereka menyewa tempat pada kita untuk berkelahi, Kidemang. Ngomong apa kau ini, Ayo, panggil Jogoboyo. Dan siapkan kuda tungganganku. Baik, Kidemang. Hei, Jukil. Yang berkelahi itu siapa, tidak tahu, Pak Jogoboyo. Pakai pakaian apa? Kain dan sarung. Goblok. Tentu saja pakai kain dan sarung. Maksudku, pakai seragam pasukan perang tidak? Oh, tidak, Pak Jogoboyo, tidak. Apakah mereka orang-orang persilatan? Nah, itu Kidemang datang. Siap semua? Siap! Berapa orang semuanya? 30 orang, Kidemang. Cukup. Kalau rakyat ada yang mau ikut, boleh. Tapi bersiap di belakang kita saja, sebagai tenaga cadangan. Siap. Kita tidak tahu siapa mereka yang bertempur itu. Tapi yang jelas, mereka bertempur di wilayah kita dan mengganggu ketentraman penduduk. Merusak lagi. Kebun jagung dan kebun singkong rusak berat. Kalau bayar sewa sih, tidak apa-apa. Diam kau, Cukil. Jangan ikut ngomong. Aku saja sendiri yang ngomong. Iya, Kidemang. Aku tidak peduli siapa mereka. Mereka sudah mengganggu ketenangan penduduk. Rakyat jadi ketakutan. Jadi kita harus tangkap mereka. Wadia Palat, angkat! Bagus, Anjani! Kita berhasil menggeser pertarungan. Sekarang kita sudah berada di Kademangan Kendala. Bangsat! Murid-murid padepokan puncak Semeru itu memang menguasai ilmu pedang dengan baik. Anak buahku tidak sanggup menahan mereka. Bahkan beberapa orang anak buahku luka-luka. Apa itu? Celaka! Orang-orang Kidemang datang! Jadi kau yang membuat kekacauan ini semua? Bukan Kidemang. Saya hanya mempertahankan diri, Kidemang. Lalu siapa mereka? Orang-orang Jawulan. Orang-orang Jawulan? Kenapa kau bentrok dengan mereka? Nanti saya terangkan. Sekarang, tolong usir mereka. Usir atau ditumpas? Terserah, Kidemang. Baik. Wadia Palat, Kampur! Bukan Kidemang itu mengamuk.
Coba dia. Anjani, saudara seperguruan saya. Bawa dia ke sisi kiri supaya pasukanku leluasa menggembur orang-orang dari jauhan itu. Baik, Kidemang. Anjani, mari kita ke sisi kiri. Iya. Biarkan pasukan Kademangan lebih leluasa menggempur musuh-musuh kita. Iya. Kau tidak apa-apa? Tidak. Bagus. Kau sudah pintar bertarung. Bertarung sekian lama dikeroyok habis-habisan. Kau bisa bertahan dan tidak terluka sedikit pun. Tapi aku capek. Itu wajar, sebab kau bertarung terlalu lama. Ayo, kita terus bergerak ke sisi kiri, menjauhi pertarungan. Iya. Wilayahnya terganggu keamanannya. Dia bertarung dengan Sajabi. Sajabi yang terdesak. Juga anak buahnya terdesak hebat. Sebentar lagi mereka akan habis. Terima kasih, Kidemang. Pasukan Kidemang datang tepat pada waktunya, sehingga saya dan Anjani selamat. Anak panda, kau sengaja menggeser pertarungan dari tepi hutan itu ke sini. Kelakuanmu itu membuat orang susah saja. Rakyat jadi ketakutan. Dikira ada serbuan dari pasukan musuh. Habis mereka terlalu banyak. Anak siapa itu yang kau bawa-bawa? Anak orang? Kau jangan memperolok-olok orang tua, Batara. Dia Anjani. Tidak tahu anak siapa. Kok mengikuti saya terus? Batara? Jawab sendirilah. Kalau saya yang ngomong, dimarahi terus. Kidemang, habis saya mau ikut siapa? Batara kan teman saya. Kalau saya pergi sendirian, bisa celaka, digempur musuh. Mana anak nakal. Ayo ikut. Baik, Kidemang. Juga ya, punya pasukan yang kuat. Sebab Demangnya, Kidemang Genal itu orangnya sableng, tukang perang. Pantas. Kedemang Genal ini makin makmur saja. Dulu 3 tahun yang lalu aku kesini belum seperti ini. Masih sepi, sekarang ramai. Rumah-rumah penduduk makin padat lagi. Mungkin tanahnya di sini subur, sehingga banyak pendatang dari daerah lain yang menetap di sini. Iya, benar. Tanah di sini memang sangat subur. Menanam apa saja bisa tumbuh dengan subur. Kelihatannya kau dengan Kidemang sangat akrab. Kidemang itu sebelum menjadi Demang di sini tinggal di Blambangan. Jadi kepala pasukan pelabuhan. Orangnya galak, semua orang takut sama dia. Tapi dengan ayahku baik sekali. Sudah seperti dengan saudara sendiri. Pantas, dengan kamu sangat akrab. Rama Begawan orang yang baik. Sayang terlalu cepat meninggalkan kita. Arda Maruta licik sekali, Kidemang. Cincin pusaka batu kinyang milik Rama Begawan dicuri. Tentu saja kesaktian Rama Begawan luntur dan dengan mudah ditembus pedang Maruta. Kenapa bisa kecolongan begitu? Apakah padepokan kau itu sangat longgar sehingga si Maruta bisa masuk ke dalam kamar pribadi Rama Begawan? Ada pengkhianat, Kidemang. Pengkhianat? Salah seorang cantrik berhasil diupah dengan bayaran yang besar oleh Maruta.
Cantrik itulah yang mengambil cincin pusaka itu dari kamar Rama Begawan. Waktu itu Rama Begawan sedang kemana? Sedang mandi. Rupanya cincin pusaka itu mujizatnya akan hilang bila dibawa mandi. Benar, Ki Demang. Setiap kali Rama Begawan mandi, cincin pusaka itu selalu ditanggalkan dan disimpan di atas meja di dalam kamarnya. Saat itulah si Pelok, cantrik pengkhianat itu mengambilnya, lalu diberikan kepada Maruta. Pertarungan di padepokan Puncak Semeru itu sangat ramai dan mengerikan. Kami mati-matian bertahan dari gempuran komplotan Jawulan yang dipimpin oleh Arda Maruta. Rama Begawan bertarung dengan Arda Maruta lama sekali. Tapi karena cincin pusaka dipakai oleh Maruta, maka kesaktian Maruta menjadi berlipat ganda. Dan Rama Begawan tewas. Setelah Rama Begawan tewas, semangat kami runtuh. Kami kocar-kacir melarikan diri ke sana kemari. Saya dan Anjani selama sampai di sini. Tapi entahlah bagaimana nasib para cantrik abdi padepokan kami itu. Apakah mereka juga selamat atau habis dibantai oleh komplotan Maruta? Sekarang apa rencana kau selanjutnya? Tentu saja saya ingin menuntut balas kepada Maruta. Tapi belum saatnya. Kepandaian saya belum seberapa. Sedangkan Arda Maruta seorang yang sangat dikjaya. Apalagi sekarang memakai cincin pusaka batu kinyang di jari manisnya. Berarti tubuhnya akan kebal, tidak akan tembus oleh senjata tajam apa saja. Jadi kau merasa belum sanggup untuk menandingi Arda Maruta? Benar, Ki Demang. Kalau begitu, lebih baik kau pulang ke Belambangan. Minta saran dari ayahmu. Kau harus patuh kepada saran ayahmu. Ya, Ki Demang. Kalau ayahmu menyarankan kau menambah ilmu, maka kau harus mencari seorang guru yang sakti mandraguna. Lalu mengolah sebuah ilmu kadikjayaan yang entah apa namanya. Tapi yang jelas, ilmu kadikjayaan itu harus bisa membuat mujizat cincin pusaka menjadi luntur. Artinya, siapapun orangnya yang memakai cincin pusaka itu, badannya tidak kebal dan bisa ditembus oleh senjata apa saja. Baik, Ki Demang. Sampaikan salamku kepada ayahmu. Baik, Ki Demang. Inikah yang bernama Padepokan Puncak Semeru? Sekarang aku ini berada di puncak Gunung Semeru. Dan aku berhasil menemukan sebuah padepokan. Jadi aku yakin, inilah Padepokan Puncak Semeru yang Bentar katakan itu. Lagi pula, tanda-tanda di sekitar ini sesuai dengan yang diuraikan oleh Bentar. Tapi yang aku jumpai hanya puing-puing, berserakan, seperti bekas pertempuran yang sengit dan kebakaran besar. Kalau benar ini Padepokan Begawan Dewaji, lantas benar pula padepokan ini digempur dan dibakar. Lalu bagaimana dengan Anjani? Ada orang di sebelah sana, bersembunyi di balik pohon besar. Kisanak, keluarlah! Saya datang ke sini tidak berniat jahat. Keluarlah, dan mari kita bicara dengan baik-baik. Nah, orang itu keluar dari persembunyiannya dan dengan takut-takut memandang kepadaku. Tapi, kasihan, dia pincang. Kakinya hanya satu, berjalan tertatih-tatih pakai tongkat. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Neng Anjani, apakah ini Neng Anjani? Iya, aku yakin. Ini benar Padepokan Begawan Dewaji. Sebab orang itu mengira aku Anjani. Tapi... Aku Lasmini, ibunya Anjani. Oh, jadi Neng Lasmini. Iya, benar. Saya cantrik di padepokan ini. Terus terang, saya jadi cemas melihat padepokan ini.
musuh bebuyutan Rama Begawan Dewaji yang bernama Arda Maruta datang menjebu ke sini, Neng, dan kami kalah. Lalu Anjani bagaimana? Neng Anjani dan Batara berhasil meloloskan diri, Neng. Sekarang entah berada di mana. Dikejar-kejar terus oleh anak buah Maruta. Keparat. Aku pecahkan kepala si Maruta kalau dia berani menjamah anakku. Rama Begawan tewas, juga cantrik-cantrik yang bertarung dengan gagah berani, semuanya tewas. Hanya saya yang lolos dari maut karena terlempar ke dalam jurang sehingga kaki saya ini patah. Ya, saya kehilangan kaki sebelah. Kemana larinya anakku? Anjani dengan Batara, saudara seperguruannya itu? Ke arah sana, Neng. Ke arah tenggara, menembus hutan yang lebat itu. Baik, aku susul mereka. Hebat sekali Neng Lasmini itu. Hanya sekali genjot, dia berkelebat cepat sekali dan lenyap dari pandangan mata. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat paling sempurna. Sebenarnya si Arda Maruta itu ilmu kedikjayaannya tidak seberapa. Tapi karena sekarang dia memakai cincin pusaka batu kinyang di jari tangannya, maka dia menjadi kebal. Senjata apa saja, pedang, golok, keris, pisau, tombak, panah dan sebagainya tidak akan bisa melukai. Tidak akan bisa melukai tubuhnya, apalagi menembusnya. Itulah makanya kita harus mempergunakan siasat yang khusus. Kalau saja si Arda Maruta itu tidak memakai cincin pusaka batu kinyang, aku sendiri sanggup menandingi dia. Tapi sekarang masalahnya lain. Untuk itu, dia harus dikempur habis-habisan. Oh, bisa tidak ya? Soalnya dia kebal. Orang yang kebal memang tidak akan luka atau tembus oleh senjata. Tapi tidak berarti tidak bisa dikalahkan. Caranya bagaimana, Ki Demang? Tulang-tulang tubuhnya harus dipatah-patahkan. Kalian semua rata-rata pecandu wayang, gemar nonton wayang. Setiap ada yang nangkap wayang, meskipun tempatnya jauh, nyebrang gunung atau sungai, kalian tetap pergi menonton. Benar tidak? Nah, kalian tahu cerita Bambang Kaca bertempur dengan Prabu Jakasombo? Oh ya, saya ingat. Nah, coba bagaimana? Begini, Ki Demang. Prabu Jakasombo badannya kebal. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Tapi ada hanya satu, putranya Gatot Kaca, yaitu Bambang Kaca. Bagaimana caranya Bambang Kaca mengalahkan Prabu Jakasombo? Bambang Kaca berhasil mematahkan tulang pundak Jakasombo. Jakasombo digedor habis-habisan oleh pedang. Ya, lama-lama tulangnya patah dan Jakasombo menjadi cacat. Nah, itu artinya apa? Orang yang kebal itu bukan berarti kebal seluruhnya. Yang kebal itu hanya kulitnya, sedangkan tulang-tulangnya tidak. Itulah yang harus kita manfaatkan. Oh iya. Orang yang kebal ternyata punya kelemahan juga. Setiap kekuatan memiliki kelemahan. Nah, kelemahan itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Arda Maruta dikempur habis-habisan. Jangan diberi kesempatan untuk bergerak sedikit juga. Dikurung dengan rapat, dikeroyok. Serang terus dengan senjata, terutama senjata pengedor seperti linggis, alu, gada dan martil. Percayalah, lama-lama dia akan roboh. Tulang-tulangnya akan patah atau remuk. Oh ya, benar. Dan aku yakin dia tidak akan datang secara sembunyi-sembunyi, menyusup dan menyelinap di waktu malam hari. Tapi dia akan datang terang-terangan di siang hari. Kenapa? Sebab dia menjadi besar kepala, yakin kepada tubuhnya yang kebal, tidak takut kepada jenis senjata apa saja. Nah, kita hadang dia di pinggir desa. Oh, jadi kita akan menghadang dia di luar Kademangan. Benar. Sebab selain itu, kita bisa bertarung jauh di luar Kademangan, tidak mengganggu rakyat. Ya, benar Ki Demang. Sekarang
Sekarang juga kita berangkat. Bagaimana pikir? Beres kita, Mang. Pasukan kita sudah menyebar, bersembunyi di apa saja yang bisa dipakai tempat bersembunyi di daerah tapal batas Kademangan ini. Bagus. Rakyat banyak yang datang mau membantu kita. Mereka berbondong-bondong. Ada yang membawa linggis, gada, halu, partil, pacul, golok, dan banyak lagi, Kidemang. Tempatkan mereka di luar ajang pertarungan. Jangan mengerahkan penduduk bila keadaan masih bisa kita kuasai. Ya, Kidemang. Kidemang. Ya. Seseorang muncul dari sebelah selatan, berjalan menuju ke sini. Oh, apakah orang itu Arda Maruta? Baik. Ayo kita lihat. Iya. Monyong. Itu si Gandang. Aduh. Untung saya belum memerintahkan pasukan untuk menyerbu. Wah, kalau sudah, si Gandot bisa mati konyol di sate penduduk sendiri. Pak Gandot. Gandot. Dari mana kamu? Tengah hari bolong begini, jalan sendirian di tempat yang sunyi, ya? Biasa, Kil. Habis nyadap aren. Di mana? Ya, di sana, Kil. Di pinggir hutan sana itu, di sana. Banyak pohon aren, Kil. Oh, iya. Saya kan tukang membuat gula aren, Kil. Sering tinggal di hutan. Kadang-kadang sampai 10 hari di hutan. Membuat gula aren. Ya, aku tahu. Sudah sana. Bikin kaget saja. Hampir saja kau dipanggang oleh panah. Apa? Panah? Ya. Memangnya ada apa? Perang. Perang? Khusus. Jangan keras-keras. Dasar latah. Ayo sana cepat pulang. Iya, Kil. Gandot. Lain kali kalau mau meninggalkan Kademangan, bilang dulu. Jadi aku tahu kalau ada salah seorang penduduk yang tidak ada. Dan jelas kemana perginya. Iya. Baik, Kil. Kidemang, aku yakin kali ini yang datang benar-benar si Maruta. Mana? Itu yang muncul dari sebelah tenggara. Ya, benar ya. Semuanya siap. Jaga keras. Ya. Jangan ada yang keluar sebelum aku bertanda. Ya. Berhenti. Nah, ini pasti Demang di sini. Sebab pakaian kau sangat bagus dan punya tampang jadi Demang. Kau Arda Maruta. Iya. Kalau ingin selamat, pulang. Jangan masuk ke Kademangan ini. Sat. Kupecahkan kepala kau. Kepala kau yang aku pecahkan. Baik. Mari kita saling pecahkan kepala. Ayo, kau dulu. Sana. Benturkan kepala kau ke batu yang di tepi jalan itu. Nanti gantian. Aku yang membenturkan kepalaku di batu itu. Kau jangan main-main. Kau takut membenturkan kepala kau ke batu? Kenapa? Bukankah kau sudah memakai cincin pusaka batu kinyang? Hei, kau tahu juga rupanya. Kau adalah pencuri yang paling licik. Mencuri untuk menang adalah hak. Hak orang gila. Kenapa kau ikut campur? 15 orang anak buahku kau bantai. Mereka menginjak-injak wilayahku tanpa minta izin. Itu sama dengan menginjak-injak kepalaku. Sombong benar kau Demang. Untuk manusia macam kau tidak ada ampun. Bangsat. Kau diupah berapa, ha? Membela 2 orang murid pegawan Dewaji. Tidak ada upah-upahan. Aku bertindak atas kemauanku sendiri. Pegawan Dewaji orang baik. Kau orang jahat. Aku paling jijik sama orang jahat. Selesai. Nah, kau mau apa? Bangsat. Kau harus jadi tumbal 15 orang anak buahku. Akulah Deni. Ya.
Nadanya keras seperti batu. Tanganku sampai sakit. Jangankan oleh tinju, oleh pedang, aku tidak bakalan tembus. Bacok terus. Ayo bacok. Bacoklah badanku sekuat-kuatnya. Sampai pedang kau yang rompang. Ya. Sekarang aku percaya. Cincin pusaka batu kinyang itu memang benar-benar batu mujizat. Siapa saja yang memakainya, badannya akan kebal. Sekarang kau mau apa? Aku hitung barusan 20 kali pedang kau menggempur badanku. Tapi aku sedikit pun tidak luka. Badan kau memang kebal. Tapi aku ingin tahu, apakah mata kau juga kebal? Mata? Ya, Begawan Dewaji pernah bertarung dengan musuhnya. Begawan Dewaji sangat kebal karena memakai cincin itu. Tapi musuhnya pintar. Kedua mata Begawan yang digempur terus, lama-lama kena juga. Dan salah satu mata Begawan luka, disuntuk pedang. Tapi sekarang sudah sembuh. Nah, apakah kedua mata kau juga tidak kebal atau kebal? Aku ingin tahu. Maruta sekarang tidak berdiam diri seperti tadi. Tadi ketika badannya digempur, dia diam saja karena merasa kebal. Tapi sekarang kau berkelit-kelit. Ketawa kamu. Si Demang itu pintar kali. Dan si Maruta kena dibohongi. Dibohongi? Iya. Cerita tentang Begawan Dewaji yang matanya tidak kebal itu bohong. Itu cuma untuk menakut-nakuti si Maruta. Buktinya si Maruta ketakutan. Terus melindungi matanya. Bagus. Bagus. Demang memang pintar. Maruta itu memang hebat. Makanya sangat cepat. Bisa mengimbangi tempuran Ki Demang yang ganas. Memang sebelumnya seorang tokoh yang dijaya. Iya. Hampir sebanding dengan Begawan Dewaji. Dia kurang kita. Tapi aku dengar dia bekas saudara seperguruan Begawan Dewaji. Memang. Tapi karena kelakuannya sesat, dia diusir oleh gurunya. Oh, Kena. Mataku kena. Mataku. Tidak apa-apa. Mataku tidak apa-apa. Kau kena aku bohongi. Bangsat. Kau mempermainkan aku. Pasukan kampung. Rupanya kau memang sudah menunggu kedatanganku, Demang. Ya. Kau pengecut. Untuk melawan aku sendirian, kau mengerahkan pasukan. Soalnya kau tikus sawah yang busuk. Jadi harus digempur supaya padi di sawah bebas dari gangguan tikus. Iya. Jangan digempur pakai pedang, apa bos? Percuma. Dia kebal. Gempur pakai linggis dan halu. Si Maruta mulai sempoyongan. Biarpun dia kebal, tapi tidak akan mampu bertahan terhadap gempuran berpuluh-puluh halu dan linggis. Lama-lama tulang-tulang tubuhnya akan patah dan semut. Wah. Hilang. Dia melesat ke atas, lalu kabur. Iya, itu tuh. Nah, cari. Tenang. Jangan dicari dan jangan dikejar. Biar saja dia melarikan diri. Dia tidak akan berani lagi datang ke sini. Dia sudah kapok. Untuk membinasakan si Maruta sangat mustahil. Kita hanya bisa membuat cacat. Lain tidak. Lagi pula tujuan kita hanya menghalau dia saja. Sekarang dia sendiri yang kabur. Ya sudah.
Walaupun orang itu kebal, tapi bisa ditundukkan. Betul, Ki Demang. Dia memang tidak luka atau cedera. Tapi digempur terus-terusan, dia sempoyongan juga. Rupanya dia kesakitan juga, Ki Demang. Sebab yang kebal itu cuma kulitnya saja. Kulit tubuhnya yang kebal. Sedangkan tulang-tulang tubuhnya tidak. Itulah makanya aku suruh digempur pakai linggis dan alu saja. Sebab melawan orang kebal, pakai pedang atau pisau atau golok, percuma. Tidak akan mempan. Tapi kalau pakai alu atau linggis, tulang tubuhnya bisa remuk atau patah. Bahkan patok kepalanya bisa retak kalau digempur terus-menerus. Kalau melawan ilmu kadikjayaan, bagaimana Ki Demang? Tergantung ilmu kadikjayaannya. Kalau klasteri tidak akan mempan. Tapi kalau ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, bisa roboh juga. Iya, Ki Demang. Yang paling ampuh untuk mengalahkan orang yang memiliki ilmu kebal ialah dengan merusak jalan pernafasannya. Merusak jalan pernafasan? Ya, sebab napas tidak ada yang kebal. Dimanapun juga tidak ada ilmu kebal untuk pernapasan.